Selamat pagi pemirsa. Pemirsa. Kali ini saya akan berdiskusi tentang serangan jantung. Mungkin kita pernah lihat drama penyelamatan serangan jantung. Ambulans datang, ngiu, masuk rumah sakit. Kemudian pasien turun dari ambulans, diperiksa oleh dokter. Dokter menyatakan kode biru, serangan jantung. Maka segenap sumber daya rumah sakit akan segera melakukan tindakan penyelamatan jiwa. Sesampai di dalam ruangan penyelamatan, berbagai alat-alat medis kemudian dipasang di dalam tubuh si pasien. Lalu kemudian kita mendengar alat pacu jantung, alat pacu jantung. 1, 2, 3, dem. Kali lagi, 1, 2, 3, dem. Nah, demikianlah drama penyelamatan serangan jantung yang mungkin kita pernah lihat di dalam serial-serial TV. Karena itu jarang bisa terlihat langsung oleh kita. Karena saat-saat seperti itu adalah saat-saat yang sangat kritis, di mana nyawa seseorang bisa hilang. Setelah itu, segera dokter memerintahkan untuk masuk ke dalam ruangan kateterisasi. Nah, untuk mencari sumbatan pembuluh darahnya di mana dan dilakukan penyelamatan dengan membuka sumbatan tersebut. Lalu dilakukan tindakan angioplasti atau pemasangan cincin. Singkat cerita, akhirnya pasien tersebut terselamatkan jiwanya dan berhasil sehat kembali. Oke, setelah selesai, karena pasien mempunyai asuransi kondisi kritis sebesar 10 miliar, maka klaim asuransi segera dilakukan dengan melampirkan berbagai keterangan. Syarat pertama, nyeri dada masuk. Syarat kedua, hasil EKG yang menunjukkan kelainan masuk. Ternyata setelah disubmit hasil yang keluar dari perusahaan asuransi, klaim ditolak dengan alasan enzim jantung yang terjadi pada tubuh pasien bukan karena serangan jantung, tetapi lebih disebabkan oleh karena tindakan kateterisasi jantung yang menyebabkan timbulnya enzim jantung. Klaim kemudian ditolak. Apa solusinya? Oke, gini solusinya teman-teman. Teman-teman tinggal lihat buku polis saja. Beberapa polis perusahaan asuransi di Indonesia ada yang memberikan pengecualian untuk kondisi kateterisasi jantung yang menyebabkan terjadinya enzim jantung. Artinya apa? Masuk ke dalam pengecualian polis. Beberapa yang lainnya tidak membunyikan pengecualian seperti itu. So, bila bunyi polis menyatakan masuk ke dalam pengecualian, maka Anda akan kesulitan untuk mengajukan klaim sebesar 10 miliar tersebut. Namun, bila polis Anda tidak membunyikan pengecualian tersebut, maka Anda boleh melakukan tinjau ulang dan kemungkinan besar uang 10 miliar akan berhasil Anda cairkan. Oke, di next video berikutnya saya akan memberitahu timing, kapan waktu yang paling tepat untuk memeriksa enzim jantung sehingga klaim bisa 100% berhasil. Teman-teman, bila Anda merasa video ini berguna bagi orang lain yang membutuhkan, silakan di-share. Berbuat kebaikan itu sederhana saja. Cukup lakukan hal-hal yang baik, yang sederhana, yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Disclaimer on ya teman-teman. Semua kondisi medis yang saya gambarkan di dalam video ini tidak untuk tujuan untuk rujukan medis. Hanya dokter yang berhak menentukan kondisi medis tersebut. Semua kondisi medis yang ada di dalam konten ini hanya bertujuan untuk mempermudah ilustrasi dan penggambaran tentang klaim asuransi saja. Saya hanya berbicara dari sisi asuransinya saja, karena saya ahli di bidang tersebut. Demikian.